Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mapel Prakarya. Pertemuan kali ini kita memasuki bab 2, yaitu kerajinan tekstil. Nah, yang kita bahas adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Apa itu tekstil? Tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. A. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaannya praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Di bawah ini dapat diuraikan. Yang A, fungsi kerajinan tekstil, yaitu fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, fungsi simbolik. Yang pertama yaitu fungsi penghias. Fungsi penghias ini kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Lalu yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, contohnya busana, tas, dan aksesoris. Lalu yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya itu ulos, kain tenun tersebut dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat adalah fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambahkan nilai jual suatu produk. Nah, di bawah ini ditampilkan gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai. Ya, mari kita lihat. Ini ada gambar, ketiga gambar ini yang awalnya fungsi benda pakai sampai fungsi penghias. Nah, gambar pertama ini adalah sapu tangan yang dominan fungsinya itu fungsi pakai. Lalu yang kedua itu adalah sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetapi masih dapat digunakan sebagai lap wajah. Lalu yang ketiga, sapu tangan yang syarat dengan unsur estetis tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Nah, yang ketiga ini terdapat background motif. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah fungsi penghias. Adapun prinsip kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai hal-hal berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas
daerah setempat sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang berkandung pada setiap daerah. Yang kedua, dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Yang ketiga, teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit, teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain-lain. Yang keempat, namun ada teknik yang tidak menggunakan alat, melainkan cukup hanya menggunakan tangan saja. Contohnya teknik lipat untuk origami dan lain-lain. Contoh alat yang digunakan untuk membuat kerajinan. Di bawah ini diperlihatkan berbagai alat untuk berbagai teknik yang digunakan dalam berkarya kerajinan. Dua gambar alat. Alat pertama itu adalah canting untuk membatik. Lalu yang kedua alat tenun atau ATBM, alat tenun bukan mesin, untuk teknik tenun pada serat. Yang kedua, keterampilan tangan. Sebagai pengrajin dalam membuat produk kerajinan pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Yang kedua, banyaknya produk yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penggarapan produk tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang atau beberapa tenaga kerja. Yang ketiga, sebagai contoh, dalam memproduksi kerajinan batik dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja melalui pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu ada tenaga bagian membatik, mewarnai, melorot, dan melakukan finishing. Yang keempat, oleh karena itu dapat dikatakan seorang pengrajin membutuhkan orang lain yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Nah, di sini ada beberapa keterampilan tangan. Gambar pertama itu ada orang mencanting, merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Nah, gambar kedua ini adalah menenun, merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Ketiga, unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam, hias, dan komposisi. Lalu dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragam bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Lalu adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Di sini bisa kalian lihat ada produk 3 dimensi yaitu tas, sedangkan produk 2 dimensi itu adalah gambar batik. Keempat, unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Berikut contoh ragam hias Indonesia, unsur hiasan permukaan dan struktur. Gambar pertama, ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Lalu gambar kedua, ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Dan gambar ketiga, ragam hias struktur teknik rajut. B. Prinsip dasar tekstil. Ada 2 macam prinsip dasar dalam tekstil. Pertama, pembuatan kain. Yang kedua, pembuatan kain untuk busana. Yang pertama, pembuatan kain. Prinsip pembuatan kain tenun adalah menyilangkan benang pakaian pada celah deretan benang lusi yang disusun memanjang
dari gulungan benang yang dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, pembuatan kain untuk busana. Syarat tekstil untuk busana adalah dengan memberikan kenyamanan dan layak dipakai. Oleh karena itu, tekstil untuk busana harus dapat menyerap keringat, nyaman dipegang, nampak estetik, tidak kusut atau mengerut, dan sebagainya.